Bab ke-41. Tugasku selesai semua minggu ini, pikir Nian. Ia melamun sambil menatap keluar jendela taksi. Kupikir baik aku, Arthur dan lainnya membutuhkan mobil mengingat mobilitas tugas SMI yang tinggi. Kali ini Nian setelah menyelesaikan tugasnya, ia akan pergi ke makam Bags dan Karen. Saat keluar dari taksi, di arah pedestrian ia melihat seorang kakek tua gemuk berwajah bulat yang rambut dan janggutnya telah memutih sedang menawarkan air di 5 botol kemasan. Nian menghampirinya setelah mendengar kakek itu berteriak air dari Gunung Gargarov dijamin dapat menyembuhkan penyakit gatal di kulit dan memperhalus wajah. Nian menghampirinya, bukan karena obat itu, tapi saat ia mendengar kata Gargarov. Melihat Nian yang mendekatinya dan menatap ke arahnya, kakek tua itu berpikir bahwa kemungkinan Nian tertarik dengan 5 botol air yang ia jual. Sudah sejak pagi sampai sore tidak ada seorang pun yang tertarik dengan air di kemasan yang ia jual. Orang-orang tentu menyangka bahwa dia adalah penipu. Sama seperti tukang obat yang menggelar dagangannya di pinggir jalan. Hanya orang bodohlah yang tertipu dengan metode seperti itu. Padahal air dalam kemasan yang dijual kakek itu benar-benar berkhasiat. Ampuh mengatasi semua gangguan kulit. Karena air itu berasal dari mata air Gunung Gargarov dan telah berjuta-juta tahun akar pohon Sefirot di gunung itu terendam ke dalam mata air itu. Dahulu di Gunung Gargarov banyak sekali pohon Sefirot, namun karena penebangan liar pohon itu semakin berkurang, hanya terdapat 1 tunggul pohon Sefirot dan akadnya yang terendam di maya air. Pohon Sefirot dulu digunakan sebagai peningkat stamina dan energi. Sehingga pada Perang Dunia Pertama jumlahnya habis. Nona, apa kau mau membeli air ini? Aku tidak berbohong, air ini bagus untuk kulit. Nian menggelengkan kepalanya. Maaf tuan, apa Anda berasal dari Gunung Gargarov? Nian menatapnya tajam. Tapi kakek bertubuh tambun itu cuma tersenyum. Maukah Anda ikut aku tuan? Sepertinya Anda akan tertarik dengannya. Ia juga berasal dari Bukit Gargarov. Kakek tua itu terlihat berpikir sejenak. Nona, sebenarnya aku sedang dalam perjalanan ke Provinsi Unity untuk menemui muridku. Tapi aku kehabisan uang di jalan sehingga aku berjualan 5 botol air ini yang seharusnya untuk hadiah muridku. Maaf Nona, bantulah kakek tua ini. Ikutlah denganku kakek. Aku tidak berniat jahat dan orang yang ingin ku pertemukan denganmu juga bukan orang jahat. Nanti akan ku beli semua 5 botol air ini. Nian menegaskan dengan wajah yang meyakinkan si kakek tua. Akhirnya ia menuruti Nian. Mereka berdua naik taksi menuju mansion kediaman keluarga Pine. Kakek, kalau boleh tahu siapa nama Anda? Di dalam taksi Nian bertanya, setelah membaca perangai dan sikap si kakek yang ramah dan ceria. Namaku Billy Burke. Aku seorang pertapa yang biasa bermeditasi di Gunung Gargarov. Bolehkah aku memanggilmu kakek Billy? Tanya Nian. Ya, kau boleh memanggilku kakek Billy. Nian berpikir, aku yakin Aryan akan tertarik dengan kakek Billy. Aryan yang duduk di balkon dengan kursi rodanya tiba-tiba dikejutkan oleh notifikasi dari sistem. Ting dong, jenius Reiki terdeteksi. Reiki? Apa itu? Reiki adalah pengobatan alternatif yang dilakukan mentransfer energi universal untuk memaksimalkan sumber energi alami tubuh untuk mempererat proses pengobatan. Ternyata ada yang seperti itu di dunia ini, pikir Aryan. Ia melihat Nian datang dengan seorang kakek tua seumuran Robert. Apakah kakek tua itu ahli Reiki? Nian disambut oleh Marla dan Aaron. Lalu ia memperkenalkan Master Billy kepada mereka. Setelah itu, Nian membawa Master Billy ke kamar Aryan. Saat menatap Aryan, wajah Master Billy langsung muram. Master Billy segera menatap sekeliling ruang kamar Aryan. Lalu kembali tatapannya tertuju kepada Aryan. Energimu habis sampai tidak bersisa? Untungnya wadah penyimpanan energimu luar biasa besarnya. Apakah kamu sedang berlatih tenaga dalam atau bela diri yang berhubungan dengan tenaga dalam? Master Billy menatap dengan heran. Master Billy kemudian meminta Nian untuk meninggalkan mereka berdua. Begitu Nian meninggalkan kamar, Master Billy segera menyiapkan posisi kuda-kuda. Ia membentak. Hei, walaupun aku tidak begitu ahli dalam bela diri, tapi aku akan mencoba melawanmu. Kamu bukanlah manusia, pergilah ke duniamu. Aryan tersentak mendengar Master Billy yang menghardiknya tiba-tiba. Aryan tersenyum kecut, lalu membuka bibirnya. Aku ini manusia biasa sama sepertimu. Tidak mungkin, kau pasti bohong. Aryan mendengus. Terserah jika Anda tidak percaya. Aryan berpikir sambil memperhatikan penampilan kakek tua di hadapannya.
Jadi kakek ini seorang jenius master energi. Sementara itu di luar kamar, Nian, Elena, dan Marlo sedang berbincang-bincang. Apa yang Master Billy lakukan di kamar, mengapa kita tidak boleh masuk? Elena khawatir. Entahlah, kita tunggu saja. Tidak lama Dr. Larsen datang ke hadapan mereka. Apa yang sedang dia lakukan? Aryan hanya butuh banyak istirahat. Kakek, tenanglah. Elena menenangkan Dr. Larsen. Di dalam kamar, Master Billy dan Aryan duduk bersila berhadapan. Wajah Master Billy yang biasa ceria terlihat muram. Keringat membasahi punggungnya. Haha, aku lelah sekali. Hanya ini sedikit energi yang bisa aku berikan. Terima kasih Master Billy. Tidak perlu. Sebenarnya aku melakukan ini untuk mengetes seberapa besar wadah energi yang ada dalam dirimu. Ternyata benar-benar luas dan besar. Sungguh anomali yang aneh. Jika manusia biasa, maka energi yang terlalu banyak itu akan membuatnya meledak setiap saat. Bagai bom waktu yang berjalan. Kalian yang di luar masuklah, ucap Aryan. Marla, Elena, Nian dan Dr. Larsen masuk ke dalam kamar. Mereka ingin memastikan keadaan Aryan. Tubuhku menjadi lebih baik. Karena Master Billy telah menyalurkan energi kepadaku. Aryan kini dapat berdiri. Nian dan Elena segera memeluk Aryan. Sementara Marla mengucapkan terima kasih dan meminta Master Billy untuk menginap karena sudah malam hari. Hanya Dr. Larsen yang diam mematung. Memang adakah pengobatan seperti ini? Makan malam dimulai ketika di luar hujan deras mengguyur seluruh wilayah Riversun. Malam itu Cortella menyiapkan sup jagung manis, babi panggang asam pedas, steak tuna, asinan kubis, puding durian. Wow, makanan ini luar biasa lezatnya, ucap Master Billy. Ia sedang menyuap tuna ke mulutnya lalu dilanjut dengan gigitan babi panggang. Sambil makan mereka mendengar kisah hidup Billy. Ia adalah seorang pertapa di Gunung Gargarov. Awalnya menurut gurunya, ia adalah murid yang berbakat, namun karena ia tidak dapat mengendalikan hawa nafsu terutama nafsu makan, gurunya hanya mengajarkan ilmu reiki dan aura. Ia dapat melihat aura seseorang dan juga mentransfer energi dari dia dan ke orang lain. Guru Billy adalah seorang pertapa vegetarian yang telah mencapai tingkat nirwana. Billy tidak dapat seperti gurunya yang menguasai ilmu tenaga dalam, bela diri, pengobatan, aura dan reiki. Karena setiap pelajaran usai ia selalu ke sungai memancing ikan atau memburu kelinci liar dan memanggangnya. Awalnya gurunya tidak mengetahui kalau Billy masih memakan hewan dan belum menjadi seorang vegetarian. Setelah tahu hal itu akhirnya guru Billy tahu alasan mengapa tingkat pertapaan Billy tidak naik dan tetap stagnan. Master Billy, sekarang guru Anda ada di mana? Gretz bertanya tertarik dengan cerita kisah hidup Billy. Guruku sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Di antara semua ilmu, hanya ilmu abadi yang tak bisa guruku kuasai. Beliau meninggal di usia 222 tahun. Wow, ternyata ada umur manusia yang mencapai 200 tahun. Gretz kagum. Oh ya, bagaimana kalau aku mengajarkan meditasi kepada kalian? Ini juga berguna sebagai kesehatan. Aku akan mengajarkannya sebelum pagi di Taman Bunga. Benarkah? Aku boleh ikut? Tanya Gretz. Master Billy, bukankah Anda sedang dalam perjalanan ke Provinsi Unity untuk bertemu murid Anda? Nian bertanya. Dia akan datang kemari, kalau begitu bolehkah aku tinggal sementara di sini? Master Billy menatap ke arah Eren, Marla dan Aryan. Tentu, Anda telah mengobati putraku, tinggallah sesuka Anda, kami punya banyak kamar yang masih belum ditempati. Ucap Eren. Wah, terima kasih. Ia kembali mengambil potongan tuna dan mengunyahnya. Lezat sekali. Cortella, andai kita bertemu saat muda aku pasti akan menikahimu. Canda Master Billy. Wajah Cortella memerah. Ruang makan ramai dengan sorak karena candaan yang Billy ucapkan. Di luar hujan semakin deras. Malam semakin larut. Di perbatasan Provinsi Cendana dan Riversun terlihat 8 mobil Maybach berwarna hitam. Di setiap mobil diisi oleh 5 pria berjas hitam, mereka seperti seorang bodyguard. Tujuan mereka adalah ke Riversun Distrik 12, tempat di mana Dr. Larsen Pam tinggal. Bab keempat.